Angin laut bertiup pelan, membawa aroma garam yang menyengat. Matahari mulai turun perlahan, memancarkan cahaya jingga yang memantul di permukaan air laut. Di pinggir pantura, sebuah daerah terpencil yang jarang dilalui orang, dua remaja duduk di atas batu besar sambil menikmati pemandangan senja. Mereka adalah Aldi dan Nisa. Aldi, cowok berusia 17 tahun dengan rambut ikal acak-acakan, mengenakan kaos hitam polos dan celana jeans pendek. Ia selalu punya ide-ide aneh untuk ngabuburit, apalagi saat Ramadan. "Gue udah bosen ngabuburit di mall atau di warung kopi," katanya sambil melihat ke arah matahari yang semakin merunduk. "Kita cobain sesuatu yang beda yuk." Nisa, gadis berjilbab biru muda dengan wajah manis, hanya bisa menghela napas mendengar omongan Aldi. Ia tahu betul kalau temannya ini suka cari masalah sendiri. "Apalagi nih dik, jangan bilang kamu mau nyari hantu di tempat angker," balasnya sambil tersenyum tipis. Tapi dalam hati, ia juga penasaran. Sebagai anak yang sering mendengar cerita mistis dari neneknya, ia tak bisa sepenuhnya menolak ajakan Aldi. "Nggak juga sih, tapi katanya di sini dulu ada pasar malam yang udah lama banget hilang. Konon ada jejak sejarahnya gitu. Kita coba lihat aja deh, siapa tahu nemu sesuatu yang menarik," kata Aldi sambil menunjuk ke arah jalanan setapak yang tertutup semak belukar tebal. Jalanan itu tampak seperti tidak pernah dilewati manusia dalam waktu lama. Daun-daun kering berserakan, dan beberapa ranting patah berserakan di tanah. Nisa ragu-ragu. Emang beneran ada pasar malam di sana? Kayaknya cuma mitos doang deh. Beneran katanya. Gue pernah dengar cerita dari orang-orang tua di sini. Pasar itu katanya cuma muncul pas senja, tapi udah hilang entah kemana sekarang. Cuma tinggal jejaknya aja. Seru kan? Aldi berdiri, membersihkan debu dari celananya, dan mulai melangkah menuju jalan setapak itu. Nisa akhirnya mengikuti, meski masih ragu. Ia membawa tasbih kecil yang biasa digunakan untuk berdoa, pemberian neneknya. "Tapi kalau ada apa-apa, kita langsung pulang ya," katanya sambil mempercepat langkahnya. Mereka berdua melangkah masuk ke jalanan setapak yang sempit. Semak-semak di kanan kiri tampak semakin rapat, membuat suasana menjadi lebih gelap, meskipun matahari belum sepenuhnya tenggelam. Udara di sini terasa dingin, sangat berbeda dengan panasnya pantura yang biasa mereka rasakan. Setelah beberapa menit berjalan, mereka menemukan sesuatu yang aneh. Sebuah papan kayu tua bertuliskan "Pasar Senja". Tulisan itu tampak baru saja dicat, warnanya masih segar dan basah, meskipun tidak ada tanda-tanda kehidupan manusia di sekitar. "Ini aneh banget," gumam Nisa sambil memegang erat tasbihnya. "Kayaknya kita harus balik deh, Dik. Ini nggak benar." "Tapi kita udah sampai sini, kenapa buru-buru pulang? Lagian, lihat tuh, kayaknya ada jalan lagi di depan," kata Aldi sambil menunjuk ke arah jalan setapak yang terlihat samar-samar di antara semak-semak. Nisa menghela napas lagi. Ia tahu Aldi keras kepala, dan sekali dia sudah tertarik dengan sesuatu, sulit untuk menghentikannya. "Oke, tapi kalau ada yang aneh-aneh, kita langsung cabut ya." Aldi mengangguk cepat, lalu melanjutkan langkahnya. Namun, ketika mereka mencoba kembali ke jalan utama beberapa saat kemudian, mereka tersadar bahwa jalur yang tadi mereka lewati telah hilang. Semak-semak yang tadinya mereka lewati kini tampak seperti dinding tebal yang menutupi jalan mereka. Mereka benar-benar tersesat. "Lo yakin kita nggak salah jalan tadi?" tanya Nisa dengan nada cemas. "Nggak mungkin salah, kita cuma jalan lurus doang," balas Aldi, meski suaranya sedikit bergetar. Mereka berdua saling pandang, lalu memutuskan untuk terus maju. Mereka tidak tahu bahwa papan kayu bertuliskan Pasar Senja bukan sekedar penanda biasa. Itu adalah pintu menuju alam gaib. Dan tanpa sadar, mereka telah melangkah ke dimensi lain. Hilangnya jalan pulang. Aldi dan Nisa berdiri di tengah jalan setapak yang kini terasa semakin asing. Udara dingin mulai menyelimuti tubuh mereka, meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. Semak-semak di sekitar tampak lebih rapat daripada tadi, seolah-olah hutan itu hidup dan menelan jalur yang mereka lewati. "Lo yakin kita nggak salah belok tadi?" tanya Nisa lagi, suaranya sedikit bergetar. Ia mencoba tetap tenang, tapi kecemasan mulai merayap di hatinya. Tasbih kecil di tangannya ia pegang erat-erat,
seperti mencari perlindungan dari sesuatu yang tak terlihat. "Nggak mungkin salah," jawab Aldi sambil melihat ke sekeliling. "Kita cuma jalan lurus doang, harusnya tinggal balik aja ke arah tadi." Namun, ketika mereka berbalik, apa yang mereka lihat membuat mereka terdiam. Jalur yang tadi mereka lewati, jalan setapak dengan papan kayu bertuliskan Pasar Senja, kini hilang tanpa jejak. Yang ada hanya semak belukar tebal yang tampak seperti dinding alami, memblokir jalan mereka. Tidak ada celah, tidak ada tanda-tanda bahwa mereka pernah melewati tempat itu. "Ini gimana bisa?" gumam Aldi pelan. Suaranya terdengar bingung. Ia maju selangkah, lalu mencoba mendorong beberapa ranting di depannya. Namun semak-semak itu terasa keras seperti besi, tidak bisa ditembus. Nisa mundur selangkah, matanya bergerak cepat memindai sekeliling. Suasana di sini berbeda. Angin laut yang tadinya membawa aroma garam kini lenyap, digantikan oleh angin dingin yang berdesir pelan. Suara ombak yang biasanya terdengar jelas dari pinggir pantai juga menghilang. Hanya ada keheningan yang aneh, seolah-olah dunia di sekitar mereka berhenti bergerak. "Ada yang gak bener, Dik," kata Nisa pelan. "Ini bukan tempat biasa." Aldi menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. "Oke, santai aja dulu. Mungkin kita cuma salah arah. Coba kita lanjutin jalan ke depan, siapa tahu nemu jalan keluar." Nisa ragu-ragu, tapi akhirnya mengangguk. Mereka melanjutkan langkah, berjalan lebih dalam ke dalam hutan. Setiap langkah yang mereka ambil membuat suasana semakin aneh. Cahaya senja yang tadinya masih tersisa, kini benar-benar hilang, digantikan oleh kegelapan yang perlahan-lahan menyelimuti sekitar. Meski begitu, mereka masih bisa melihat jalan setapak di bawah kaki mereka. Seperti ada cahaya redup yang memancar dari tanah. Setelah beberapa menit berjalan, mereka mulai mendengar suara-suara aneh. Bukan suara manusia atau binatang, tapi lebih seperti desiran angin yang berbisik. Awalnya, suara itu sangat pelan, hampir tak terdengar. Namun semakin lama, suara itu semakin jelas. Seperti ada orang-orang yang berbicara dalam bahasa yang tak mereka mengerti. "Apa itu?" bisik Nisa. Suaranya nyaris tak terdengar. Ia berhenti melangkah. Matanya terus bergerak mencari sumber suara. "Biasa aja, mungkin cuma angin," balas Aldi, meski nada suaranya juga terdengar gugup. Ia mencoba terlihat tenang untuk menenangkan Nisa. Tapi dalam hati, ia juga mulai merasa tidak nyaman. Mereka melanjutkan langkah, dan suara itu semakin jelas. Kali ini, mereka bisa mendengar suara langkah kaki yang berat. Seperti banyak orang berjalan bersamaan. Langkah-langkah itu terdengar lambat, namun pasti. Seolah-olah ada sekelompok orang yang sedang bergerak menuju mereka. "Lo dengar itu?" tanya Nisa. Suaranya bergetar lebih keras. "Kayaknya ada orang." Aldi tidak menjawab. Matanya terpaku pada sesuatu di kejauhan. Di ujung jalan setapak, mereka melihat cahaya redup yang samar-samar muncul dari balik pepohonan. Cahaya itu tampak seperti lampu minyak yang digantung di atas bangunan tua. Mereka saling pandang sejenak, lalu memutuskan untuk mendekat. Semakin dekat mereka dengan cahaya itu, semakin jelas apa yang mereka lihat. Di hadapan mereka, ada sebuah pasar kecil yang tampak seperti gambaran dari masa lalu. Bangunan-bangunan di sana terbuat dari kayu tua, dengan atap jerami yang sudah lapuk. Lampu-lampu minyak kecil menggantung di tiang-tiang kayu, memberikan cahaya redup yang hanya cukup untuk menerangi sebagian kecil pasar itu. Namun,
Yang paling aneh adalah suasana di pasar itu. Tidak ada suara sama sekali. Orang-orang yang berada di sana bergerak sangat lambat, seperti boneka yang digerakkan oleh tali tak kasat mata. Wajah mereka datar, kosong, dan pucat. Mata mereka tertuju ke depan, tanpa ekspresi apapun. Aldi dan Nisa berdiri di pinggir pasar, terpaku melihat pemandangan aneh itu. Mereka mencoba berbicara kepada salah satu orang di sana, tapi tidak ada yang menjawab. Bahkan ketika Nisa menyentuh bahu salah satu pedagang, tubuhnya terasa dingin seperti es dan tidak bereaksi sama sekali. "Ini, apa ini?" bisik Nisa. Suaranya nyaris tak terdengar. Ia mundur selangkah, tubuhnya gemetar. Aldi mencoba menenangkan diri, tapi ia juga merasa tidak nyaman. "Gue nggak tahu, tapi kita harus cari jalan keluar dari sini." Namun semakin lama mereka berada di pasar itu, semakin mereka merasakan tekanan yang luar biasa. Suara langkah kaki mereka sendiri terdengar seperti gema yang tak berujung. Dan entah kenapa, mereka merasa seperti ada yang mengamati mereka dari kejauhan. Di sudut pasar, mereka melihat dua sosok misterius yang sedang mengamati mereka dari kejauhan. Sosok itu mengenakan jubah hitam panjang dengan wajah tertutup topeng putih polos. Mereka mulai mendekat, dan Aldi serta Nisa langsung merasakan firasat buruk. "Kita harus kabur," teriak Aldi, lalu menarik tangan Nisa untuk berlari. Mereka berlari tanpa arah, tapi semakin banyak sosok serupa yang muncul dari bayang-bayang. Mereka merasa terjebak tanpa harapan. Pasar gaib yang sunyi. Aldi dan Nisa berlari sekuat tenaga. Napas mereka tersengal-sengal. Suara langkah kaki mereka bergema di antara bangunan-bangunan tua pasar itu, menciptakan ilusi bahwa ada orang lain yang juga berlari di belakang mereka. Namun, ketika mereka menoleh ke belakang, tidak ada siapapun, hanya keheningan yang mencekam. "Kita harus cari tempat sembunyi," teriak Aldi sambil menarik tangan Nisa. Mereka berbelok ke sebuah gang sempit di antara dua kios kayu tua. Gang itu gelap, hanya diterangi oleh cahaya redup dari lampu minyak yang tergantung di ujungnya. Udara di sini lebih dingin, membuat bulu kuduk mereka merinding. Nisa berhenti sejenak. Tangannya masih erat memegang tasbih pemberian neneknya. "Ini nggak benar, Dik. Kita harus keluar dari sini," katanya dengan suara bergetar. Matanya terus bergerak mencari-cari jalan keluar, tapi semuanya tampak sama. Bangunan tua, lampu redup, dan orang-orang yang bergerak lambat tanpa ekspresi. Aldi mengangguk cepat, meski ia sendiri mulai merasa panik. "Oke, kita lanjutin jalan ini. Pasti ada jalan keluar." Mereka melanjutkan langkah, tapi semakin dalam mereka masuk, semakin aneh suasana di pasar itu. Orang-orang di sekitar mereka tampak seperti boneka yang digerakkan oleh tali tak kasat mata. Gerakan mereka sangat lambat, hampir seperti tertahan oleh sesuatu. Mata mereka kosong, tanpa emosi apapun. Beberapa dari mereka membawa barang dagangan yang tampak usang, keranjang rotan yang sudah lapuk, kain-kain tua yang berdebu, bahkan buah-buahan yang sudah busuk tetapi tidak mengeluarkan bau. Suara-suara aneh mulai terdengar lagi. Bisikan-bisikan pelan yang datang dari segala arah. Seperti ada orang-orang yang berbicara dalam bahasa yang tak mereka mengerti. Langkah-langkah kaki yang berat juga terdengar semakin dekat, seolah-olah ada yang sedang mengikuti mereka. Di tengah kepanikan, mereka tiba di sebuah lapangan kecil di tengah pasar. Di sana, ada sebuah kios kecil yang tampak berbeda dari yang lain. Kios itu terbuat dari kayu hitam mengkilap, dengan atap jerami yang masih utuh. Di depan kios itu, ada dua sosok misterius yang sedang berdiri diam. Mereka mengenakan jubah hitam panjang dengan wajah tertutup topeng putih polos. "Siapa mereka?" bisik Nisa. Suaranya nyaris tak terdengar. Ia meremas tasbihnya erat-erat, tubuhnya gemetar. Aldi tidak menjawab. Matanya terpaku pada kedua sosok itu. Mereka tampak seperti patung, tidak bergerak sama sekali. Namun, entah kenapa, Aldi merasakan firasat buruk yang sangat kuat. "Kita harus kabur sekarang!" teriak Aldi, lalu menarik tangan Nisa untuk berlari ke arah lain. Namun, ketika mereka berbalik, mereka tersadar bahwa jalan yang tadi mereka lewati kini hilang.
Yang ada hanya dinding kayu tinggi yang memblokir jalan mereka. Mereka terjebak. Kedua sosok bertopeng putih itu mulai bergerak. Gerakan mereka sangat lambat, tapi pasti. Mereka mengeluarkan tali-tali halus yang berkilauan seperti sutra, dengan maksud untuk mengikat Aldi dan Nisa. "Lo lihat itu!" teriak Nisa, suaranya penuh ketakutan. "Kita harus lari!" Aldi dan Nisa berlari ke arah lain, tapi semakin banyak sosok serupa yang muncul dari bayang-bayang. Mereka merasa seperti tikus yang terjebak di dalam labirin, tanpa jalan keluar. "Allahu Akbar!" teriak Nisa tiba-tiba. Suaranya menggelegar di tengah keheningan pasar itu. Ia memegang tasbihnya erat-erat. Matanya tertutup rapat. Sekejap kemudian, cahaya terang menyelimuti mereka. Seluruh pasar gaib runtuh, dan mereka tersadar kembali berada di jalanan setapak yang sama. Namun, tasbih yang dipegang Nisa retak, seolah menahan beban yang sangat besar. Sosok bertopeng putih. Cahaya terang yang tiba-tiba menyelimuti mereka membuat Aldi dan Nisa tersadar kembali di jalanan setapak yang sama. Mereka berdiri terpaku. Napas mereka masih tersengal-sengal akibat kepanikan sebelumnya. Udara dingin yang tadi menyelimuti tubuh mereka perlahan mulai memudar, digantikan oleh angin laut yang lebih hangat. "Kita balik lagi?" tanya Aldi pelan. Suaranya penuh ketidakpercayaan. Ia melihat ke sekeliling, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Jalanan setapak itu tampak seperti biasa, dengan semak-semak yang rapat di kanan kiri. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Semua terasa terlalu tenang, seolah-olah alam sekitar sedang menahan napas. Nisa tidak menjawab. Matanya tertuju pada tasbih kecil di tangannya. Tasbih itu retak. Beberapa bijinya bahkan hampir lepas dari benang yang mengikatnya. "Ini kenapa bisa retak?" gumamnya pelan. Suaranya penuh rasa takut. Aldi mendekat. Matanya memperhatikan tasbih itu dengan cermat. "Kayaknya ini bukan keretakan biasa," katanya sambil menyentuh salah satu biji tasbih yang retak. Permukaannya dingin, jauh lebih dingin daripada seharusnya. Mungkin ini karena lu teriakin Allahu Akbar tadi." Nisa mengangguk pelan, meski ia sendiri tidak sepenuhnya yakin. "Tapi kita belum benar-benar aman," katanya sambil melihat ke sekeliling. "Kita harus cepat-cepat pulang." Mereka melanjutkan langkah, berjalan cepat menuju arah yang mereka yakini sebagai jalan keluar. Namun, semakin lama mereka berjalan, semakin aneh suasana di sekitar mereka. Suara angin yang tadinya terdengar pelan, kini berubah menjadi desiran yang lebih keras, seperti ada sesuatu yang sedang mengamati mereka dari kejauhan. "Lo denger itu?" tanya Aldi tiba-tiba. Suaranya bergetar. Ia berhenti melangkah. Telinganya terus mendengarkan suara-suara aneh yang semakin jelas. "Apa?" tanya Nisa. Suaranya nyaris berbisik. Ia juga berhenti. Matanya bergerak cepat mencari-cari suara. Desiran angin itu semakin keras, disertai dengan suara langkah kaki yang berat. Langkah-langkah itu terdengar lambat, tapi pasti. Seolah-olah ada seseorang yang sedang berjalan di belakang mereka. "Jangan lihat ke belakang," bisik Nisa panik, lalu menarik tangan Aldi untuk berlari. Mereka berlari sekuat tenaga, tapi suara langkah kaki itu terus mengikuti mereka. Semakin cepat mereka berlari, semakin dekat suara itu terdengar. Hingga akhirnya, mereka berhenti di sebuah area terbuka. Di hadapan mereka, ada dua sosok bertopeng putih yang sudah menunggu. Kedua sosok itu berdiri diam. Jubah hitam mereka berkibar pelan ditiup angin. Mata mereka tertutup topeng putih polos yang tampak seperti wajah tanpa ekspresi. Tangan mereka memegang tali-tali halus yang berkilauan seperti sutra, siap untuk digunakan. "Ini mereka ngikutin kita?" tanya Aldi. Suaranya penuh ketakutan. Ia mundur selangkah, tubuhnya gemetar. Nisa tidak menjawab. Matanya terpaku pada kedua sosok itu.
Hatinya dipenuhi rasa takut yang luar biasa. "Kita harus kabur sekarang," teriaknya, lalu menarik tangan Aldi untuk berlari ke arah lain. Namun, ketika mereka berbalik, mereka tersadar bahwa jalan di belakang mereka juga telah hilang. Yang ada hanya dinding semak tebal yang tampak seperti dinding alami, memblokir jalan mereka. Mereka terjebak. Kedua sosok bertopeng putih itu mulai bergerak. Gerakan mereka sangat lambat, tapi pasti. Mereka mengeluarkan tali-tali halus itu dengan maksud untuk mengikat Aldi dan Nisa. "Lo lihat itu!" teriak Nisa. Suaranya penuh ketakutan. "Kita harus lari!" Aldi dan Nisa berlari ke arah lain, tapi semakin banyak sosok serupa yang muncul dari bayang-bayang. Mereka merasa seperti tikus yang terjebak di dalam labirin, tanpa jalan keluar. "Allahu Akbar!" teriak Nisa tiba-tiba. Suaranya menggelegar di tengah keheningan pasar itu. Ia memegang tasbihnya erat-erat, matanya tertutup rapat. Sekejap kemudian, cahaya terang menyelimuti mereka. Seluruh pasar gaib runtuh, dan mereka tersadar kembali berada di jalanan setapak yang sama. Namun, tasbih yang dipegang Nisa retak, seolah menahan beban yang sangat besar. Teriakan Allahu Akbar. Cahaya terang yang menyelimuti Aldi dan Nisa perlahan mulai memudar. Mereka berdiri di jalanan setapak yang sama. Napas mereka tersengal-sengal akibat kepanikan sebelumnya. Udara dingin yang tadi menyelimuti tubuh mereka kini digantikan oleh angin laut yang lebih hangat. Namun, meski mereka tampak sudah kembali ke dunia nyata, ada sesuatu yang aneh. Semua terasa terlalu tenang, seperti alam sekitar sedang menahan napas. "Kita balik lagi?" tanya Aldi pelan. Suaranya penuh ketidakpercayaan. Ia melihat ke sekeliling, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Jalanan setapak itu tampak seperti biasa, dengan semak-semak yang rapat di kanan kiri. Namun ada sesuatu yang berbeda. Semua terasa terlalu sunyi, seolah-olah alam sekitar sedang menahan napas. Nisa tidak menjawab. Matanya tertuju pada tasbih kecil di tangannya. Tasbih itu retak. Beberapa bijinya bahkan hampir lepas dari benang yang mengikatnya. "Ini kenapa bisa retak?" gumamnya pelan. Suaranya penuh rasa takut. Aldi mendekat. Matanya memperhatikan tasbih itu dengan cermat. "Kayaknya ini bukan keretakan biasa," katanya sambil menyentuh salah satu biji tasbih yang retak. Permukaannya dingin, jauh lebih dingin daripada seharusnya. Mungkin ini karena lo teriakin Allahu Akbar tadi." Nisa mengangguk pelan, meski ia sendiri tidak sepenuhnya yakin. "Tapi kita belum benar-benar aman," katanya sambil melihat ke sekeliling. "Kita harus cepat-cepat pulang." Mereka melanjutkan langkah, berjalan cepat menuju arah yang mereka yakini sebagai jalan keluar. Namun semakin lama mereka berjalan, semakin aneh suasana di sekitar mereka. Suara angin yang tadinya terdengar pelan, kini berubah menjadi desiran yang lebih keras, seperti ada sesuatu yang sedang mengamati mereka dari kejauhan. "Lo dengar itu?" tanya Aldi tiba-tiba. Suaranya bergetar. Ia berhenti melangkah. Telinganya terus mendengarkan suara-suara aneh yang semakin jelas. "Apa?" tanya Nisa. Suaranya nyaris berbisik. Ia juga berhenti. Matanya bergerak cepat mencari-cari sumber suara. Desiran angin itu semakin keras, disertai dengan suara langkah kaki yang berat. Langkah-langkah itu terdengar lambat, tapi pasti. Seolah-olah ada seseorang yang sedang berjalan di belakang mereka. "Jangan lihat ke belakang," bisik Nisa panik, lalu menarik tangan Aldi untuk berlari. Mereka berlari sekuat tenaga, tapi suara langkah kaki itu terus mengikuti mereka. Semakin cepat mereka berlari, semakin dekat suara itu terdengar. Hingga akhirnya, mereka berhenti di sebuah area terbuka. Di hadapan mereka, ada dua sosok bertopeng putih yang sudah menunggu. Kedua sosok itu berdiri diam. Jubah hitam mereka berkibar pelan ditiup angin.
Mata mereka tertutup topeng putih polos yang tampak seperti wajah tanpa ekspresi. Tangan mereka memegang tali-tali halus yang berkilauan seperti sutra, siap untuk digunakan. "Ini, mereka ngikutin kita?" tanya Aldi, suaranya penuh ketakutan. Ia mundur selangkah, tubuhnya gemetar. Nisa tidak menjawab. Matanya terpaku pada kedua sosok itu, hatinya dipenuhi rasa takut yang luar biasa. "Kita harus kabur sekarang," teriaknya, lalu menarik tangan Aldi untuk berlari ke arah lain. Namun, ketika mereka berbalik, mereka tersadar bahwa jalan di belakang mereka juga telah hilang. Yang ada hanya dinding semak tebal yang tampak seperti dinding alami, memblokir jalan mereka. Mereka terjebak. Kedua sosok bertopeng putih itu mulai bergerak. Gerakan mereka sangat lambat, tapi pasti. Mereka mengeluarkan tali-tali halus itu dengan maksud untuk mengikat Aldi dan Nisa. "Lo lihat itu!" teriak Nisa, suaranya penuh ketakutan. "Kita harus lari!" Aldi dan Nisa berlari ke arah lain, tapi semakin banyak sosok serupa yang muncul dari bayang-bayang. Mereka merasa seperti tikus yang terjebak di dalam labirin, tanpa jalan keluar. "Allahu Akbar!" teriak Nisa tiba-tiba. Suaranya menggelegar di tengah keheningan pasar itu. Ia memegang tasbihnya erat-erat, matanya tertutup rapat. Sekejap kemudian, cahaya terang menyelimuti mereka. Seluruh pasar gaib runtuh, dan mereka tersadar kembali berada di jalanan setapak yang sama. Namun, tasbih yang dipegang Nisa retak, seolah menahan beban yang sangat besar. Bayangan yang mengikuti. Setelah cahaya terang memudar, Aldi dan Nisa tersadar kembali di jalanan setapak yang sama. Mereka berdiri diam, napas mereka masih tersengal-sengal. Udara dingin yang tadi menyelimuti tubuh mereka perlahan mulai hilang, digantikan oleh angin laut yang lebih hangat. Namun, meski mereka tampak sudah kembali ke dunia nyata, ada sesuatu yang aneh. Semua terasa terlalu sunyi, seperti alam sekitar sedang menahan napas. "Kita balik lagi?" tanya Aldi pelan. Suaranya penuh ketidakpercayaan. Ia melihat ke sekeliling, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Jalanan setapak itu tampak seperti biasa, dengan semak-semak yang rapat di kanan kiri. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Semua terasa terlalu tenang, seolah-olah alam sekitar sedang menahan napas. Nisa tidak menjawab. Matanya tertuju pada tasbih kecil di tangannya. Tasbih itu retak. Beberapa bijinya bahkan hampir lepas dari benang yang mengikatnya. "Ini kenapa bisa retak?" gumamnya pelan. Suaranya penuh rasa takut. Aldi mendekat. Matanya memperhatikan tasbih itu dengan cermat. "Kayaknya ini bukan keretakan biasa," katanya, sambil menyentuh salah satu biji tasbih yang retak. Permukaannya dingin, jauh lebih dingin daripada seharusnya. Mungkin ini karena lo teriakin Allahu Akbar tadi." Nisa mengangguk pelan, meski ia sendiri tidak sepenuhnya yakin. "Tapi kita belum benar-benar aman," katanya sambil melihat ke sekeliling. "Kita harus cepat-cepat pulang." Mereka melanjutkan langkah, berjalan cepat menuju arah yang mereka yakini sebagai jalan keluar. Namun, semakin lama mereka berjalan, semakin aneh suasana di sekitar mereka. Suara angin yang tadinya terdengar pelan, kini berubah menjadi desiran yang lebih keras, seperti ada sesuatu yang sedang mengamati mereka dari kejauhan. "Lo dengar itu?" tanya Aldi tiba-tiba. Suaranya bergetar. Ia berhenti melangkah. Telinganya terus mendengarkan suara-suara aneh yang semakin jelas. "Apa?" tanya Nisa. Suaranya nyaris berbisik. Ia juga berhenti. Matanya bergerak cepat mencari-cari sumber suara. Desiran angin itu semakin keras, disertai dengan suara langkah kaki yang berat. Langkah-langkah itu terdengar lambat, tapi pasti, seolah-olah ada seseorang yang sedang berjalan di belakang mereka. "Jangan lihat ke belakang," bisik Nisa panik, lalu menarik tangan Aldi untuk berlari. Mereka berlari sekuat tenaga, tapi suara langkah kaki itu terus mengikuti mereka. Semakin cepat mereka berlari, semakin dekat suara itu terdengar. Hingga akhirnya, mereka berhenti di sebuah area terbuka. Di hadapan mereka, ada dua sosok bertopeng putih yang sudah menunggu. Kedua sosok itu berdiri diam,
Jubah hitam mereka berkibar pelan ditiup angin. Mata mereka tertutup topeng putih polos yang tampak seperti wajah tanpa ekspresi. Tangan mereka memegang tali-tali halus yang berkilauan seperti sutra, siap untuk digunakan. Ini, mereka ngikutin kita? Tanya Aldi, suaranya penuh ketakutan. Ia mundur selangkah, tubuhnya gemetar. Nisa tidak menjawab. Matanya terpaku pada kedua sosok itu. Hatinya dipenuhi rasa takut yang luar biasa. "Kita harus kabur sekarang," teriaknya, lalu menarik tangan Aldi untuk berlari ke arah lain. Namun ketika mereka berbalik, mereka tersadar bahwa jalan di belakang mereka juga telah hilang. Yang ada hanya dinding semak tebal yang tampak seperti dinding alami memblokir jalan mereka. Mereka terjebak. Kedua sosok bertopeng putih itu mulai bergerak. Gerakan mereka sangat lambat, tapi pasti. Mereka mengeluarkan tali-tali halus itu dengan maksud untuk mengikat Aldi dan Nisa. "Lo lihat itu!" teriak Nisa, suaranya penuh ketakutan. "Kita harus lari!" Aldi dan Nisa berlari ke arah lain, tapi semakin banyak sosok serupa yang muncul dari bayang-bayang. Mereka merasa seperti tikus yang terjebak di dalam labirin, tanpa jalan keluar. "Allahu Akbar!" teriak Nisa tiba-tiba. Suaranya menggelegar di tengah keheningan pasar itu. Ia memegang tasbihnya erat-erat, matanya tertutup rapat. Sekejap kemudian, cahaya terang menyelimuti mereka. Seluruh pasar gaib runtuh, dan mereka tersadar kembali berada di jalanan setapak yang sama. Namun tasbih yang dipegang Nisa retak, seolah menahan beban yang sangat besar. Pesan misterius. Setelah berhasil keluar dari pasar gaib, Aldi dan Nisa berjalan cepat menuju jalan utama. Mereka tidak bicara banyak, masih terlalu syok dengan apa yang baru saja mereka alami. Udara malam di pinggiran Pantura terasa lebih dingin dari biasanya, meski angin laut mulai membawa aroma garam yang familiar. Cahaya bulan purnama yang redup menyelimuti jalanan setapak, memberikan sedikit penerangan bagi mereka. "Lo yakin kita udah beneran keluar?" tanya Aldi pelan. Suaranya masih bergetar. Ia melihat ke belakang untuk memastikan tidak ada sosok bertopeng putih yang mengikuti mereka. Namun, yang ada hanya kegelapan pekat di ujung jalan. Nisa menghela napas panjang. Tangannya masih erat memegang tasbih retak itu. "Gue nggak tahu, tapi kita harus tetap jalan," katanya sambil melanjutkan langkah. "Kalau kita berhenti, takutnya mereka bakal nyusul lagi." Mereka berdua terus berjalan dalam diam. Pikiran mereka dipenuhi oleh kejadian-kejadian aneh yang baru saja mereka alami. Pasar gaib, orang-orang tanpa jiwa, dan sosok bertopeng putih. Semua itu terasa seperti mimpi buruk yang sulit mereka percayai. Namun, tasbih retak di tangan Nisa adalah bukti bahwa semuanya benar-benar terjadi. Setelah beberapa menit berjalan, mereka akhirnya tiba di jalan utama. Suara kendaraan yang sesekali lewat membuat mereka merasa sedikit lega. Mereka segera menyetop sebuah angkot yang kebetulan lewat, lalu duduk di kursi belakang dengan tubuh yang masih gemetar. "Kemana, Mas?" tanya supir angkot sambil menoleh ke belakang. "Ke terminal dulu aja," jawab Aldi cepat. Ia tidak ingin pulang langsung ke rumah dalam keadaan seperti ini. Mereka butuh waktu untuk menenangkan diri. Angkot melaju perlahan, meninggalkan daerah pencil itu. Nisa duduk diam, matanya tertuju pada tasbih retak di tangannya. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, tapi ia belum bisa memahaminya sepenuhnya. "Lo lihat wajah lo sendiri di cermin nanti ya," kata Aldi tiba-tiba. Suaranya pelan tapi serius. "Ada sesuatu yang aneh di balik pundak lo pas kita di pasar itu." Nisa menoleh cepat, matanya melebar. "Apa? Gue nggak lihat apa-apa. Lo ngeliat apa?" "Bukan cuma bayangan biasa, kayak ada sesuatu di belakang lo," jawab Aldi. Nadanya terdengar ragu. "Tapi mungkin cuma halusinasi gue aja." Nisa tidak menjawab. Ia mencoba menenangkan diri, tapi firasat buruk mulai merayap di hatinya. Setelah turun dari angkot,
mereka memutuskan untuk berpisah dan pulang ke rumah masing-masing. Nisa naik ojek online, sementara Aldi melanjutkan perjalanan dengan angkot lain. Di rumah Nisa, Nisa masuk ke kamarnya dengan langkah gontai. Tubuhnya terasa lemas, dan pikirannya masih dipenuhi oleh kejadian-kejadian di pasar gaib. Ia meletakkan tasbih retak itu di atas meja, lalu duduk di tepi tempat tidur. Matanya tertuju pada cermin besar di depannya. Dengan ragu-ragu, ia bangkit dan mendekati cermin. Awalnya, ia hanya melihat bayangannya sendiri. Namun, ketika ia menatap lebih lama, ia melihat sesuatu yang membuatnya tersentak mundur. Di balik pundaknya, ada wajah salah satu sosok bertopeng putih yang tersenyum tipis. Mata topeng itu kosong, tapi senyumannya terlihat sangat jelas. Apa ini?" teriak Nisa panik. Ia berbalik cepat, tapi tidak ada siapapun di belakangnya. Ketika ia kembali menatap cermin, bayangan itu sudah hilang. Nisa berdiri diam, tubuhnya gemetar hebat. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya ilusi atau halusinasi. Tapi rasa takut yang mendalam membuatnya sulit bernapas. Ia duduk kembali di tepi tempat tidur, mencoba menenangkan diri. Namun, ketika ia mengambil ponselnya untuk membaca doa-doa penenang, ia melihat ada pesan masuk dari nomor tak dikenal. Pesan itu hanya berisi satu kalimat. "Kalian belum benar-benar bebas." Nisa membaca ulang pesan itu berkali-kali. Matanya melebar karena ketakutan. Ia mencoba membalas pesan itu, tapi tidak ada jawaban. Nomor pengirim juga tidak dikenal, bahkan tidak terdaftar di kontaknya. "Kenapa ini terjadi lagi?" gumamnya pelan. Suaranya penuh rasa takut. Ia memegang tasbih retak itu erat-erat, berharap mendapatkan ketenangan. Di rumah Aldi. Sementara itu, Aldi juga baru saja tiba di rumahnya. Ia langsung masuk ke kamarnya tanpa bicara banyak dengan keluarganya. Tubuhnya masih gemetar, dan pikirannya dipenuhi oleh kejadian-kejadian di pasar gaib. Ia mencoba tidur, tapi sulit untuk memejamkan mata. Beberapa jam kemudian, ia akhirnya tertidur. Namun tidurnya tidak tenang. Ia bermimpi tentang pasar gaib itu lagi. Kali ini, ia melihat dirinya sendiri sebagai salah satu dari orang-orang yang bergerak lambat di pasar itu. Wajahnya datar, kosong, dan pucat. Matanya tertuju ke depan tanpa ekspresi apapun. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Ia mencoba bergerak, tapi tubuhnya seperti tertahan oleh sesuatu. Semua orang di sekitarnya tampak seperti boneka yang digerakkan oleh tali tak kasat mata. Bahkan, ia melihat Nisa di antara mereka, dengan wajah yang sama datar dan kosong. "Bangun, Dik, bangun!" teriak seseorang di kejauhan. Suara itu terdengar samar-samar, seperti datang dari dunia lain. Aldi tersentak bangun, napasnya tersengal-sengal. Ia melihat sekeliling kamarnya, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Mimpi itu terasa begitu nyata, seolah-olah ia benar-benar berada di pasar gaib lagi. Ia bangkit dari tempat tidur, lalu mengambil air wudhu untuk berdoa. Ia mencoba menenangkan diri, tapi firasat buruk terus menghantuinya. Ia tahu bahwa apa yang mereka alami belum benar-benar berakhir. Pagi harinya. Keesokan harinya, Nisa dan Aldi bertemu di sekolah. Mereka saling pandang sejenak, lalu memutuskan untuk berbicara di tempat yang lebih sepi, di belakang gedung sekolah. "Lo dapat pesan aneh juga?" tanya Aldi pelan, suaranya penuh ketegangan. Nisa mengangguk cepat. "Iya, dari nomor nggak dikenal. Isinya cuma satu kalimat. Kalian belum benar-benar bebas." Aldi menghela napas panjang. "Gue mimpi buruk semalam. Lo gimana?" Nisa menceritakan apa yang ia lihat di cermin dan pesan misterius itu. Aldi mendengarkan dengan seksama. Wajahnya semakin tegang. "Mungkin kita harus cari tahu lebih banyak soal pasar gaib itu," kata Aldi akhirnya. "Kalau kita nggak ngapa-ngapain, takutnya mereka bakal nyusul lagi." Nisa mengangguk pelan. "Gue setuju, tapi kita mulai dari mana?" Aldi berpikir sejenak. "Coba kita cari info dari orang-orang tua di sekitar sini. Mungkin ada yang pernah ngalamin hal serupa." Mereka berdua sepakat untuk mencari informasi lebih lanjut. Namun dalam hati, mereka tahu bahwa ini bukan akhir dari petualangan mereka. Pasar gaib masih menunggu, dan mereka belum benar-benar bebas.
penjaga pasar gaib. Setelah berdiskusi di belakang gedung sekolah, Aldi dan Nisa memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang pasar gaib. Mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu kejadian aneh lainnya terjadi. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar pengalaman horor semalam, sesuatu yang mungkin terkait dengan sejarah tempat itu. Mereka mulai dengan mengunjungi rumah Pak Tono, seorang kakek tua yang tinggal tak jauh dari lokasi pasar gaib. Pak Tono dikenal sebagai salah satu orang tertua di desa itu, dan ia sering bercerita tentang legenda lokal kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Meski awalnya ragu, mereka akhirnya memberanikan diri untuk mendatangi rumahnya setelah pulang sekolah. Di rumah Pak Tono. Rumah Pak Tono tampak sederhana, dengan dinding kayu yang sudah lapuk dimakan usia. Di halaman depan, ada beberapa pot tanaman obat tradisional yang ditanam dengan rapi. Aldi dan Nisa mengetuk pintu pelan-pelan, lalu menunggu beberapa saat sebelum pintu dibuka oleh seorang pria tua dengan rambut putih dan tubuh yang sedikit bungkuk. "Ada apa, Nak?" tanya Pak Tono dengan suara serak namun ramah. Matanya yang keruh memandang Aldi dan Nisa bergantian. "Pak, kami mau nanya soal cerita pasar gaib di pinggir Pantura," kata Aldi langsung, tanpa basa-basi. Ia mencoba terlihat tenang, meski dalam hati ia merasa cemas. Pak Tono tersenyum tipis, lalu mengangguk. "Masuk dulu, Nak. Ini bukan cerita yang bisa diceritakan di depan pintu." Mereka masuk ke dalam rumah yang sederhana itu. Di ruang tamu, ada sebuah meja kayu tua dengan beberapa kursi bambu. Pak Tono duduk di salah satu kursi, lalu mengisyaratkan Aldi dan Nisa untuk duduk juga. "Cerita tentang pasar gaib itu sudah ada sejak dulu," kata Pak Tono pelan. Suaranya terdengar seperti bisikan angin. "Konon, pasar itu dulunya adalah pasar malam biasa, tapi ada sesuatu yang membuatnya berubah menjadi tempat yang tidak wajar." "Apa yang terjadi, Pak?" tanya Nisa penasaran. Tangannya masih erat memegang tasbih retak itu. Pak Tono menghela napas panjang, lalu melanjutkan ceritanya. "Dulu, ada seorang pedagang yang sangat tamak. Dia selalu ingin mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, bahkan sampai menipu pembeli. Suatu hari, dia bertemu dengan dua sosok misterius yang menawarkan kesepakatan padanya. Mereka bilang kalau dia bisa mendapatkan kekayaan tanpa batas, asalkan dia bersedia menjual jiwanya." Aldi dan Nisa saling pandang sejenak, lalu kembali mendengarkan cerita Pak Tono. Pedagang itu setuju, dan sejak saat itulah pasar itu berubah. Semua orang yang datang ke pasar itu mulai hilang satu persatu, sampai akhirnya pasar itu lenyap dari dunia nyata. Konon, dua sosok itu adalah penjaga pasar gaib, yang bertugas menjaga agar siapapun yang masuk tidak pernah bisa keluar lagi. Nisa menelan ludah, matanya melebar. "Jadi, mereka itu hantu?" "Bukan cuma hantu biasa," jawab Pak Tono pelan. "Mereka adalah makhluk gaib yang memiliki kekuatan magis. Mereka bisa menarik manusia ke dalam dimensi mereka, dan membuat mereka menjadi bagian dari pasar itu." Aldi mengangguk pelan, mencoba mencerna semua informasi itu. "Lalu, apakah ada cara untuk mengalahkan mereka?" Pak Tono tersenyum tipis, lalu menggeleng. Tidak ada yang pernah berhasil mengalahkan mereka. Orang-orang yang pernah masuk ke pasar itu, kebanyakan tidak pernah kembali. Kalau ada yang berhasil keluar, mereka selalu membawa beban berat, baik secara fisik maupun spiritual. Nisa menunduk, memperhatikan tasbih retak di tangannya. "Jadi, ini kenapa tasbih gue retak? Apa ini karena gue teriakin Allahu Akbar waktu di sana?" Pak Tono mengangguk pelan. "Kemungkinan besar iya. Tasbih itu mungkin menahan beban dari energi negatif yang ada di pasar gaib. Tapi ingat, itu bukan akhir dari masalah kalian. Mereka pasti akan mencoba menarik kalian lagi." Aldi dan Nisa saling pandang. Firasat buruk mulai merayap di hati mereka.
mencari solusi. Setelah meninggalkan rumah Pak Tono, mereka memutuskan untuk mencari solusi lain. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa hanya mengandalkan doa-doa atau keyakinan saja. Ada sesuatu yang lebih besar yang harus mereka hadapi. Lo yakin kita bisa ngalahin mereka? Tanya Aldi pelan, suaranya penuh ketidakpastian. Gue nggak tahu, tapi kita harus coba. Jawab Nisa dengan nada tegas. Kalau kita nggak ngapa-ngapain, mereka bakal terus nyusul kita. Mereka memutuskan untuk mencari bantuan dari Bu Siti, seorang ustazah di desa mereka yang dikenal ahli dalam ilmu spiritual. Bu Siti tinggal di ujung desa, di sebuah rumah sederhana yang dikelilingi oleh pohon-pohon besar. Di rumah Bu Siti adalah wanita paruh baya dengan wajah yang teduh dan suara yang lembut. Ketika Aldi dan Nisa datang, ia langsung menyambut mereka dengan senyum hangat. "Ada apa, Nak? Kok kelihatan pucat begitu?" tanya Bu Siti sambil mengajak mereka masuk. Aldi dan Nisa saling pandang sejenak, lalu mulai menceritakan pengalaman mereka di pasar goib. Mereka juga menunjukkan tasbih retak milik Nisa sebagai bukti. Bu Siti mendengarkan dengan seksama, lalu menghela napas panjang. "Ini bukan kasus biasa," katanya pelan. "Kalian sudah masuk ke dimensi lain, dan mereka tidak akan mudah melepaskan kalian." "Lalu, apa yang harus kita lakukan?" tanya Aldi. Suaranya penuh harapan. Bu Siti berpikir sejenak, lalu menjawab, "Kalian harus memperkuat spiritualitas kalian. Baca doa-doa perlindungan setiap hari. Dan jangan pernah melepas tasbih itu. Itu adalah benteng pertahanan kalian." Nisa mengangguk cepat. "Ada yang lain, Bu?" Bu Siti mengangguk. "Ada satu hal lagi. Kalian harus kembali ke tempat itu." "Kembali?" tanya Aldi terkejut. "Kenapa?" "Karena kalian belum benar-benar bebas," jawab Bu Siti pelan. "Kalau kalian tidak menghadapi mereka, mereka akan terus mengejar kalian. Kalian harus melawan mereka dengan keyakinan dan keimanan yang kuat." Aldi dan Nisa saling pandang. Firasat buruk mulai merayap di hati mereka. Namun mereka tahu bahwa tidak ada pilihan lain. "Baik, Bu, kami akan coba," kata Nisa akhirnya. Suaranya penuh tekad. Bu Siti tersenyum tipis, lalu memberikan mereka beberapa ayat-ayat suci untuk diamalkan setiap hari. "Ingat, kalian tidak sendirian. Allah selalu bersama kalian." Keputusan terakhir. Setelah meninggalkan rumah Bu Siti, Aldi dan Nisa berjalan dalam diam. Pikiran mereka dipenuhi oleh keputusan yang harus mereka ambil. Mereka tahu bahwa kembali ke pasar gaib adalah risiko besar. Tapi mereka juga tahu bahwa mereka tidak bisa lari selamanya. "Kita harus siap, Dik," kata Nisa pelan. Suaranya penuh keyakinan. "Ini satu-satunya cara." Aldi mengangguk pelan. "Iya, kita harus siap." Mereka memutuskan untuk kembali ke pasar gaib pada malam bulan purnama berikutnya. Mereka tahu bahwa ini adalah konfrontasi terakhir mereka dengan penjaga pasar gaib. Apapun yang terjadi, mereka harus menghadapinya dengan keyakinan yang kuat, kelemahan, dan harapan. Malam bulan purnama tiba lebih cepat dari yang Aldi dan Nisa duga. Seminggu sebelumnya, mereka mempersiapkan segala sesuatunya dengan hati-hati. Mereka membaca doa-doa perlindungan setiap hari, seperti yang Bu Siti sarankan. Tasbih retak milik Nisa selalu ada di tangannya, bahkan saat tidur sekalipun. Namun, meski mereka mencoba menenangkan diri, ketegangan tetap menyelimuti pikiran mereka. "Lo yakin kita bisa ngelakuin ini?" tanya Aldi pelan pada malam sebelum mereka berangkat. Mereka sedang duduk di teras rumah Nisa, menatap bulan purnama yang bersinar terang di langit malam. Nisa menghela napas panjang, lalu menjawab, "Gue juga nggak tahu,
Tapi kita nggak punya pilihan lain. Kalau kita nggak ngapa-ngapain, mereka bakal nyusul kita lagi. Aldi mengangguk pelan. Ia tahu bahwa Nisa benar, tapi rasa takut itu tetap ada di dalam hatinya. Kita harus ingat apa yang Bu Siti bilang. Keyakinan kita adalah senjata utama. Nisa tersenyum tipis, lalu meremas tasbih di tangannya. Iya, kita cuma perlu percaya sama Allah. Kita nggak sendirian. Malam konfrontasi. Pada malam bulan purnama, Aldi dan Nisa bertemu di pinggir jalan menuju lokasi pasar gaib. Mereka membawa bekal sederhana, air zam-zam, beberapa ayat suci yang sudah ditulis di kertas kecil, dan tentu saja tasbih retak milik Nisa. Udara malam itu terasa lebih dingin dari biasanya, meski angin laut membawa aroma garam yang familiar. "Siap?" tanya Aldi pelan. Suaranya penuh ketegangan. Nisa mengangguk cepat. "Siap?" Mereka mulai melangkah masuk ke dalam jalanan setapak yang tertutup semak belukar tebal. Suasana di sana tampak berbeda dari biasanya. Cahaya bulan purnama yang redup menyelimuti jalanan itu, membuat semuanya terlihat seperti mimpi buruk yang hidup. Setiap langkah yang mereka ambil terasa lebih berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahan mereka untuk tidak melanjutkan. "Lo rasain itu juga?" tanya Nisa pelan. Suaranya bergetar. "Iya, kayak ada yang nahan kita," jawab Aldi. Matanya terus bergerak mencari-cari sesuatu yang aneh di sekitar mereka. Namun mereka tidak berhenti. Mereka terus melangkah, meski tubuh mereka terasa semakin berat. Setelah beberapa menit berjalan, mereka akhirnya tiba di lokasi pasar gaib. Pasar itu tampak seperti sebelumnya. Bangunan tua, lampu minyak redup, dan orang-orang yang bergerak lambat tanpa ekspresi. "Kita harus cari dua sosok itu," kata Nisa pelan. Suaranya penuh tekad. Aldi mengangguk cepat. "Iya, kita harus hadapin mereka." Mereka mulai berjalan masuk ke dalam pasar. Orang-orang di sekitar mereka tampak seperti tidak menyadari keberadaan mereka, seolah-olah mereka hanyalah bayangan. Namun, ketika mereka mendekati sebuah lapangan kecil di tengah pasar, mereka melihat dua sosok bertopeng putih yang sudah menunggu. Kedua sosok itu berdiri diam, jubah hitam mereka berkibar pelan ditiup angin. Mata mereka tertutup topeng putih polos yang tampak seperti wajah tanpa ekspresi. Tangan mereka memegang tali-tali halus yang berkilauan seperti sutra, siap untuk digunakan. "Inilah akhirnya," gumam Nisa pelan, suaranya penuh ketegangan. Aldi mengangguk cepat. "Kita harus lawan mereka." Kedua sosok itu mulai bergerak. Gerakan mereka sangat lambat, tapi pasti. Mereka mengeluarkan tali-tali halus itu dengan maksud untuk mengikat Aldi dan Nisa. "Allahu Akbar!" teriak Nisa tiba-tiba. Suaranya menggelegar di tengah keheningan pasar itu. Ia memegang tasbihnya erat-erat, matanya tertutup rapat. Sekejap kemudian, cahaya terang menyelimuti mereka. Seluruh pasar gaib runtuh, dan kedua sosok bertopeng putih itu lenyap tanpa jejak. Setelah konfrontasi, Aldi dan Nisa tersadar kembali di jalanan setapak yang sama. Mereka berdiri diam, napas mereka masih tersengal-sengal. Tasbih retak di tangan Nisa kini hancur sepenuhnya, hanya menyisakan serbihan kecil di telapak tangannya. "Ini, kita berhasil?" tanya Aldi pelan, suaranya penuh ketidakpercayaan. Nisa mengangguk pelan, tapi firasat buruk masih merayap di hatinya. "Gue nggak tahu, tapi ini belum benar-benar selesai." Mereka saling pandang sejenak, lalu memutuskan untuk pulang. Namun, dalam hati, mereka tahu bahwa ini bukan akhir dari cerita mereka. Konfrontasi terakhir. Setelah berhasil keluar dari pasar gaib untuk kedua kalinya, Aldi dan Nisa merasa lega. Mereka berjalan cepat menuju jalan utama.
Tubuh mereka masih gemetar karena sisa-sisa ketegangan yang belum sepenuhnya hilang. Udara malam di pinggiran Pantura terasa lebih hangat dibandingkan dengan dinginnya atmosfer pasar gaib. Tapi, ada sesuatu yang mengganjal dalam hati mereka. "Lo yakin kita udah beneran bebas?" tanya Aldi pelan. Suaranya penuh keraguan. Ia melihat ke belakang untuk memastikan tidak ada sosok bertopeng putih yang mengikuti mereka. Namun, yang ada hanya kegelapan pekat di ujung jalan. Nisa menghela napas panjang. Tangannya masih memegang serpihan tasbih yang hancur. "Gue juga nggak tahu, tapi kayaknya ini belum selesai." Mereka melanjutkan langkah dalam diam. Pikiran mereka dipenuhi oleh kejadian-kejadian aneh yang baru saja mereka alami. Cahaya bulan purnama yang redup menyelimuti jalanan setapak, memberikan sedikit penerangan bagi mereka. Namun, meski mereka tampak sudah kembali ke dunia nyata, ada sesuatu yang aneh, seperti alam sekitar sedang menahan napas. Di rumah Nisa. Setelah sampai di rumah, Nisa langsung masuk ke kamarnya tanpa bicara banyak dengan keluarganya. Tubuhnya terasa lemas, dan pikirannya masih dipenuhi oleh kejadian-kejadian di pasar gaib. Ia meletakkan serpihan tasbih itu di atas meja, lalu duduk di tepi tempat tidur. Matanya tertuju pada cermin besar di depannya. Dengan ragu-ragu, ia bangkit dan mendekati cermin. Awalnya, ia hanya melihat bayangannya sendiri. Namun, ketika ia menatap lebih lama, ia melihat sesuatu yang membuatnya tersentak mundur. Di balik pundaknya, ada wajah salah satu sosok bertopeng putih yang tersenyum tipis. Mata topeng itu kosong, tapi senyumannya terlihat sangat jelas. Apa ini?" teriak Nisa panik. Ia berbalik cepat, tapi tidak ada siapapun di belakangnya. Ketika ia kembali menatap cermin, bayangan itu sudah hilang. Nisa berdiri diam. Tubuhnya gemetar hebat. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya ilusi atau halusinasi. Tapi rasa takut yang mendalam membuatnya sulit bernafas. Ia duduk kembali di tepi tempat tidur, mencoba menenangkan diri. Namun, ketika ia mengambil ponselnya untuk membaca doa-doa penenang, ia melihat ada pesan masuk dari nomor tak dikenal. Pesan itu hanya berisi satu kalimat, "Kalian belum benar-benar bebas." Nisa membaca ulang pesan itu berkali-kali. Matanya melebar karena ketakutan. Ia mencoba membalas pesan itu, tapi tidak ada jawaban. Nomor pengirim juga tidak dikenal, bahkan tidak terdaftar di kontaknya. "Kenapa ini terjadi lagi?" gumamnya pelan, suaranya penuh rasa takut. Ia memegang serpihan tasbih itu erat-erat, berharap mendapatkan ketenangan. Di rumah Aldi. Sementara itu, Aldi juga baru saja tiba di rumahnya. Ia langsung masuk ke kamarnya tanpa bicara banyak dengan keluarganya. Tubuhnya masih gemetar, dan pikirannya dipenuhi oleh kejadian-kejadian di pasar gaib. Ia mencoba tidur, tapi sulit untuk memejamkan mata. Beberapa jam kemudian, ia akhirnya tertidur. Namun tidurnya tidak tenang. Ia bermimpi tentang pasar gaib itu lagi. Kali ini, ia melihat dirinya sendiri sebagai salah satu dari orang-orang yang bergerak lambat di pasar itu. Wajahnya datar, kosong, dan pucat. Matanya tertuju ke depan tanpa ekspresi apapun. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Ia mencoba bergerak, tapi tubuhnya seperti tertahan oleh sesuatu. Semua orang di sekitarnya tampak seperti boneka yang digerakkan oleh tali tak kasat mata. Bahkan ia melihat Nisa di antara mereka, dengan wajah yang sama datar dan kosong. "Bangun, Dik, bangun!"
teriak seseorang di kejauhan. Suara itu terdengar samar-samar, seperti datang dari dunia lain. Aldi tersentak bangun, napasnya tersengal-sengal. Ia melihat sekeliling kamarnya, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Mimpi itu terasa begitu nyata, seolah-olah ia benar-benar berada di pasar gaib lagi. Ia bangkit dari tempat tidur, lalu mengambil air wudhu untuk berdoa. Ia mencoba menenangkan diri, tapi firasat buruk terus menghantuinya. Ia tahu bahwa apa yang mereka alami belum benar-benar berakhir. Pagi harinya, keesokan harinya, Nisa dan Aldi bertemu di sekolah. Mereka saling pandang sejenak, lalu memutuskan untuk berbicara di tempat yang lebih sepi, di belakang gedung sekolah. "Lo dapat pesan aneh juga?" tanya Aldi pelan. Suaranya penuh ketegangan. Nisa mengangguk cepat. "Iya, dari nomor nggak dikenal. Isinya cuma satu kalimat. Kalian belum benar-benar bebas." Aldi menghela napas panjang. "Gue mimpi buruk semalam." "Lo gimana?" Nisa menceritakan apa yang ia lihat di cermin dan pesan misterius itu. Aldi mendengarkan dengan seksama. Wajahnya semakin tegang. "Mungkin kita harus cari tahu lebih banyak soal pasar gaib itu," kata Aldi akhirnya. Kalau kita nggak ngapa-ngapain, takutnya mereka bakal nyusul lagi. Nisa mengangguk pelan. Gue setuju, tapi kita mulai dari mana? Aldi berpikir sejenak. Coba kita cari info dari orang-orang tua di sekitar sini. Mungkin ada yang pernah ngalamin hal serupa. Mereka berdua sepakat untuk mencari informasi lebih lanjut. Namun, dalam hati, mereka tahu bahwa ini bukan akhir dari petualangan mereka. Pasar gaib masih menunggu, dan mereka belum benar-benar bebas. Malam harinya, Nisa dan Aldi memutuskan untuk bertemu di lokasi pasar gaib sekali lagi. Mereka ingin memastikan bahwa semua sudah benar-benar berakhir. Namun, ketika mereka tiba di sana, mereka tidak menemukan apapun. Jalanan setapak yang biasanya menuju pasar gaib kini lenyap tanpa jejak. "Lo yakin kita di tempat yang benar?" tanya Aldi pelan. Suaranya penuh ketidakpastian. "Iya, ini tempatnya," jawab Nisa. Matanya melebar karena kebingungan. Namun, ketika mereka berbalik untuk pulang, mereka melihat sesuatu yang membuat mereka terdiam. Di kejauhan ada dua sosok bertopeng putih yang berdiri diam. Mereka tidak bergerak, tapi tatapan mereka tertuju langsung pada Aldi dan Nisa. "Kita harus kabur," teriak Aldi panik, lalu menarik tangan Nisa untuk berlari. Namun, ketika mereka berlari, mereka tersadar bahwa mereka tidak bisa bergerak. Tubuh mereka seperti tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Cahaya bulan purnama yang redup mulai memudar, digantikan oleh kegelapan yang pekat. "Selamat datang kembali," bisik sebuah suara di telinga mereka. Aldi dan Nisa tersadar bahwa mereka bukan lagi manusia biasa. Mereka telah menjadi bagian dari pasar gaib, seperti yang mereka lihat dalam mimpi buruk mereka. Wajah mereka kini datar, kosong, dan pucat. Mereka bergerak lambat, seperti boneka yang digerakkan oleh tali tak kasat mata. Di kejauhan, dua sosok bertopeng putih tersenyum tipis. Mereka berhasil menyelesaikan tugas mereka.